udah ke mana aja? Mau tanya yang mana? Yang tertinggi apa yang terpanjang? Wah, ini berat ini. Setiap gunung itu ada momen berkesannya masing-masing. View yang paling juara yang pernah aku daki adalah Di Jawa Tengah dihitung sampahnya. Kalau kita bawa teh 9 celup, berarti turun juga harus 9 celup. Itu bagus. Di gunung yang lain masih belum seperti itu. Dan yang paling menyedihkan itu Kenalkan diri. selamat malam semua. Kenalkan, nama saya Mary Wijaya. Kalau teman-teman pendaki biasanya manggilnya pendeta. Nah, itu dia aslinya. Kenapa bisa dipanggil pendekar? Singkatan ya. Oh, Pendek dan dekat. pokoknya nggak pendek-pendek juga. Pilihnya diri cute. Dipanggil pendekar mungkin karena kalau naik gunung suka cepat-cepat. Oke. Ya, jadi nggak mau nginep terlalu lama. Biasanya kalau yang biasanya 3 hari 2 malam, saya bisa 1 malam gitu. Alasannya karena saya jadi kuli, kan harus cepat-cepat turun gitu ya. Ini Mbak, jadi pertanyaannya ya Mbak ya. Itu Pak nggak meledak Mbak itu Mbak. Enggak. Aman. Oh ya, memulai aktivitas pendakian apa segala macam hobi yang seperti ini sejak kapan nih Mbak? Tahun 2015. 2015. Nah, kenapa bisa memutuskan untuk oke asik nih kayaknya naik? Itu apa yang membuat Mbak Mary memutuskan untuk itu? Awal mulanya karena Gunung Kelut. Oke, kenapa dengan Gunung Kelut? Ya, karena waktu tahun 2015 saya ada acara kantor di Trenggalek. Terus waktu pulang orang kantor main ke Blitar, Iya. ke Kelut. Terus saya coba-coba jalan ke atas, kok kayaknya bagus ya. Ya setelah itu kayaknya jatuh cinta pada pandangan pertama. Wah, gitu ya. Jadi setelah itu Ya, naik gunung terus. ya naik gunung terus, nggak berhenti sampai sekarang. Hah? Jadi rumahnya Pindah ke gunung. Asik ya. Rumahnya ikut gunung. Jadi teman-teman jangan cari di rumah, cari di gunung. Tapi pasti ada. Serunya apa sih Mbak Mary? Kenapa tadi bisa sampai jatuh cinta gitu? Pemandangan alamnya yang pertama. Oke. Ya. Yang kedua, gunung bisa mendidik orang lebih sabar, lebih toleransi sama hidup. Iya. Oke, itu yang paling membuat Mbak Mary jatuh cinta Iya. ya, akhirnya lagi dan lagi. Oke, sebenarnya masih banyak banget pertanyaan ke Mbak Mary, tapi kita geser dulu nih ke Mbak Riris ya. Heeh. Mbak Riris, boleh perkenalkan diri dulu ke teman-teman? tadi kayaknya udah kenalan ya. Yang datang sore ke malam ada banyak banget yang baru. Iya, jadi kenalin nama aku tuh Riris. Kalau Instagramnya namanya Dialista Riris. Dea Lista Riris ya. Oke, punya hobi naik gunung sejak kapan? Sama pertanyaannya. Jadi aku tuh mulai naik gunung 3 tahun yang lalu. Jadi karena bukan beda apa-apa ya, karena nonton film 5 cm. Oke. Terinspirasi pengen naik gunung. Iya, karena tuh di 5 cm kan ini apa itu Danau Ranukumbolo ya. Gara-gara itu kayaknya bagus banget. Dari situ aku mulai naik gunung dan jatuh cinta. Lah, dari situ aku setiap tahun pasti ke Semeru. Wah. Jadi ini efek dari 5 cm. Iya. Tapi bisa saja untuk menyikapi yang lain karena dari 5 cm sampah di atas banyak sekali. Enggak juga. Sekarang enggak. Tapi sekarang udah gede. Iya, udah. Apalagi ya Mbak. Siapa ini? Mbak Riris. Mbak Riris ini. Oke. Seperti yang Mbak Riris ini pasti saya percaya Mbak. Iyalah, pasti turun sampahnya pada di bawah Iya. sekarang. Oke. Pertama kali, apakah juga di Ranukumbolo itu atau kemana nih? Iya, aku pertama kali tuh naik langsung Semeru, tapi nggak puncak, masih di Ranukumbolo. Di situ kan sama anak-anak diginiin, kok kamu langsung Semeru sih? Harusnya penanggungan gitu kan. Kenapa? Kenapa penanggungan? Karena menurut teman-teman tuh penanggungan itu kan masih di bawah Semeru dan itu termasuk trek yang panjang. Pendek sih, tapi tuh nanjak terus. Abis itu dari Semeru kan aku ke penanggungan tuh nyobain kata teman-teman. Tapi aku bilang gini, andaikan aku dulu penanggungan mungkin aku nggak sejatuh cinta ini karena capek banget.
Oke, berarti pilihan yang tepat pertama Yang kali ke Semeru ya. Iya benar, ke Semeru. Akhirnya Bagus jatuh banget. Betul. Ya, Di pos betul. pisang gorengnya. Enggak dong. Oh, Semangka dong. Semangatnya yang seger gitu ya. Dulu- Penawar kehausan. Di pos 3 atau pos 2 itu yang jualan itu. Ih sampai kalimat itu ada. Sekarang Semangka. ada. Iya dari pos 1, 2, 3 sampai kalimat itu ada. Pernah pipis di sebelahnya pos nggak? Pernah dong, pernah jalan juga pernah. Ya. Oke, saya penasaran nih sama Mbak Mary. Udah ke mana aja? Mau tanya yang mana? Yang tertinggi apa yang terpanjang di Wah, Indonesia? Ini berat ini ngomongin sama Mbak Mary. Karena pengalamannya sangat banyak gitu Pak. Oke. Yang tertinggi Yang tertinggi di Jaya Wijaya ke Kartens. Terus itu daerah mana itu Mbak? Kalau mau Trenggalek ya itu ya. Surabaya menggok sedikit mas. menggok sedikit mojok terus balik. Ya. Halo. Oke, itu di Kartens Jaya. Kartens sudah 2018. Terus yang terakhir kemarin ke Liuser. Di mana Aceh itu? itu Mbak. Aceh. Aceh ya. Wow. Trek terpanjang. Silakan teruskan aja. Saya mendengar setia Mbak Mary. Itu yang terpanjang ya? Yang terpanjang di Indonesia. 14 hari di hutan. 14 hari di hutan. Ya. Oke. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka naik gunung. Naik gunung ya, artinya memang Apa ya? Motivasi diri sendiri ya. Karena yang tertinggi sudah, berarti kan harus yang terpanjang. Iya. Kalau di total kira-kira ada berapa gunung nih yang sudah didaki, ditaklukkan? Kalau di Seven Summit-nya tinggal Rinjani yang belum. Wah. Rencananya mau kapan? Ini saya mau bertanya sama Mbak Mary. Boleh. 14 hari perjalanan itu PP atau Oh. perjalanan kita naik aja? Naik PP. PP kita 14 hari. 14 hari pulang Jadi, pergi. kita berangkat 7 hari itu berarti. Iya, Kita pulang pergi. berangkat 7 hari, pulang 7 hari. 7 hari, ya. Wih, gila. Jadi pengalaman apa di selama 14 hari itu di tengah hutan bagi Mbak Mary itu menarik sekali. Entah pengalaman mistis, pengalaman apalah. Di samping tendanya ada harimau, suaranya harimau. Oh, serem banget ya. itu bukan harimau jadi-jadian loh ya, karena di sana harimau Sumatera. memang di sana memang Iya. pusatnya tempat. Mas Udel, kalau tahu apa itu nama latinnya? Karena saya mau bikin apa? Ini Balai Konservasi Harimau Jawa. Ada. Di Jawa ya. Mungkin tanya lagi Pak. Oke, Silakan. iya. Jadi penasaran juga nih selama 14 hari perjalanan itu yang dipersiapkan apa aja nih Mbak? Pasti kan beda ya sama naik gunung yang sehari, 2-3 hari gitu. Iya, yang pertama memang fisik. Iya. Yang kedua masalah logistik ya. Jadi sistemnya kita tanam logistik. Jadi begitu hari pertama ke camp 1, nanti untuk logistik yang pulang pada saat terakhir di camp itu ditanam. Jadi itu yang buat ringan. Oh, jadi ditinggal dulu. Ditinggal ditanam. Oh, gitu. Terus setiap camp, hari pertama camp ini untuk balik kan, Iya. otomatis kan hari terakhir kita kan berada di camp itu lagi, Iya. ya logistik itu ditanam di situ. Kita tanam dulu di situ Iya. untuk kita Pulang nanti, balik ya. lagi. Itu yang menarik. Karena kalau gunung-gunung di Jawa kan kita nggak pernah tanam logistik. Iya, betul. Ya. Berarti kapasitas barang bawaan kita bisa 2 kali lipat dari gunung-gunung di sini ya Pak ya? Iya, 2 kali lipat. Berapa beban beratnya betul Mbak? Carrier saya waktu itu 60 liter. Tapi kita kan ada tim ya. Waktu itu saya 10 orang. Ya. Jadi 2 porter, 1 guide sama teman 7 orang. Jadi ya dibagi. Ya dibagi, maksudnya dibagi bebannya. Oh iya iya. Ya mau nggak mau, suka nggak suka ya 60 liter harus diisi, harus dibawa. Harus bawa sendiri Ya. berarti. Jadi waktu perjalanan itu di situ kan ada porter kan Pak. Ya. Mungkin teman-teman yang mungkin mau ada cita-cita ke sana mungkin. Jadi apakah harus pasti harus sewa porter? Oh harus pakai porter. Harus pakai porter ya. pakai. Kalau enggak nanti setengah mati 14 hari soalnya. 14 hari soalnya teman-teman. Jadi ya silakan pakai porter. Porternya 1 hari berapa? Dikalikan aja sendiri. Mungkin kalau mungkin teman-teman tanya
Mungkin harga porter di sana berapa? Silakan. Kasih tahu Mbak Mary, kasih tahu aja biar tahu teman-teman kalau ada cita-cita ke sana. Sehari 300.000. Sehari 300.000, berarti dikali 14, kalikan aja sendiri. Ya, Mau terus hitungan. itu belum guide loh ya. Guide lain Guide lagi. sendiri? Iya, guide sendiri. Waduh. Di sana harus pakai guide soalnya mas. Iya benar. Soalnya jalannya kan gunung yang jarang didaki tau. Jadi kalau nggak ada guide, biasanya kan jalurnya Kita ketutup. kebingungan ya. Iya, jalurnya ketutup. Oh ya, Pak Chandra, mungkin teman-teman yang ada di sini mungkin mau bertanya para narasumber kita di sini, silakan. Buat teman-teman yang ada di sini, silakan mau bertanya apa ke narasumber? Ada Mbak Mary sama Mbak Riri. Riris. Ya, Silakan. boleh banget ya. Jadi nanti Ada teman-teman? untuk penanya kita ada door prize yang sudah disiapkan. Siap. Ada kan door prize ini ya. Nah, boleh. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya ke narasumber kita di depan ini. Silakan. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya ke dua narasumber ini. Ada Mbak Mary sama Mbak Riris. Silakan. Ada mungkin dari pojok sana yang mungkin mau bertanya. Silakan maju ke depan, atau mungkin dari kiri saya atau dari kanan saya yang mau bertanya ke narasumber kita. Mungkin lanjut kita bisa ngobrol. Iya, saya penasaran kalau yang Mbak Riris nih, boleh geser ke Mbak Riris dulu. Hal yang paling menarik yang pernah Mbak Riris alamin selama berpetualangan naik gunung, apa yang paling berkesan? Jadi kalau menurut aku tuh semuanya tuh setiap gunung itu ada momen berkesannya masing-masing. Tapi kalau masalah view yang paling juara yang pernah aku daki adalah Rinjani Sembalun Torean. Itu udah view-nya paling bagus banget. Masya Allah dari semuanya pokoknya yang terbaik itu adalah Torean untuk saat ini. Saat ini. Untuk saat ini. Iya. Ya. Ada cita-cita menyusul Mbak Mary tuh yang paling panjang itu tadi. Itu kayaknya duit harus ada ya. Benar sepakat. Jadi teman-teman jangan punya ada niat aja, yang penting harus punya duit ya. Jadinya kayaknya harus kerja dulu ya biar punya duit banyak Kumpulin baru dulu. bisa ke itu apa tadi Leuser. Geser, oke. Jadi gini Mbak Chandra, kenapa aku dari tadi di depan orang dua ini saya merasa kecil sekali. Kenapa tuh? Karena aku berkutat hanya di Blitar saja. Jadi harus lebih jauh lagi ya mainnya. Iya kelihatannya. Boleh. Untuk awal boleh ngikut Mbak Riris dulu deh ya. Enggak Mbak, kelihatannya nanti betis bisa meledak. Oh gitu. Nggak apa-apa kita ke Kelut dulu, ke Kelut yang dekat. Nah mungkin saya harus olahraga dulu Mbak Rini. Iya benar. Dan juga itu juga persiapan loh itu. Dari Iya, teman-teman yang mungkin mau naik gunung mungkin bisa berolahraga dulu ya. Ya kayaknya harus lari deh ya seminggu minimal sekali gitu buat persiapan Ini biar nggak tips capek. ya, ini tips buat teman-teman yang baru mau mendaki. Ya Mbak Riris mungkin mau kasih tips mungkin. Jadi kalau mendaki itu sebelum persiapan kita harus lari seminggu sekali lah minimal atau seminggu 2 kali. Kita itu harus tahu kekuatan kita. Jadi misalnya kalau kita jalannya kebiasaan pelan, kita itu harus konstan. Jangan sampai kita lari-lari langsung kita lari jalan kayak gitu tambah kita bikin engap. Jadi buat kalian yang naik gunung perlu banget kalian tahu diri kalian masing-masing. Kekuatan kalian jalan, makan, apapun itu kalian harus tahu karena yang tahu diri kalian adalah diri kalian sendiri, Bu. Bukan orang lain. Jadi kita harus tahu tolak ukur diri kita masing-masing ya. Oke. Prepare yang matang sebelum berangkat ya. Apalagi kalau perjalanan jauh seperti yang disampaikan Mbak Mary tadi. Tapi sebenarnya tantangan setiap naik gunung itu apa sih? Boleh Mbak Mary dulu? Tantangan yang dihadapi setiap kita. Cuaca, oke. Karena setiap hari kan gunung berubah ya, maksudnya tidak konstan seperti itu. Nanti seperti kemarin di Leuser waktu saya naik itu musim panas sebenarnya, tapi selama 13 hari di gunung turun naik itu hujan. Jadi tidak ada mandat, tidak ada berhentinya sama sekali. Jadi mungkin harus rokan tiap malam. Siapa tahu teman-teman masuk angin terus. Jadi persiapan 14 hari diguyur air hujan.
Jadi mungkin begitu ya. Jadi teman-teman kalau mau naik gunung, jadi dimohon untuk persiapkan diri masing-masing. Mental mungkin juga ya Mbak. Ya, mental. Terus Mental juga yang fisik. paling penting pilih teman Nah, yang ini biasa, ini juga yang kunci kita juga. kenal. Nah, Ya. ini juga kunci juga. Ya. Saya dulu pernah dikasih tahu sama teman itu alam juga dia naik gunung juga. Tolak ukur temen, jadi tolak ukur temen itu yang sebenarnya kamu ajak naik gunung itu pasti kelihatan. Apakah benar Mbak Mary? Betul. Jadi itu pasti di situ kelihatan mana itu yang namanya teman, yang mana itu namanya Ya. teman. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin yang baru mau pertama kali belajar naik gunung atau mau saya rasanya pilih teman yang benar-benar yang datang ninggalin kamu. Soalnya terkadang di gunung itu kan kita sering dengar bahwa teman ninggalin teman. Itu makanya sebenarnya hal terpenting dalam pendakian selain fisik, logistik dan lain-lain itu yang penting milih teman. Iya benar. Selama ini saya kalau naik gunung temannya itu saja. Jadi karena saya kenal mereka, jadi saya pergi kemana-mana pasti ada orang-orang itu. Karena Mbak Mary mungkin sudah klop Sudah kenal sama mereka, yaitu dan sering mesti ada mereka. karena sering mungkin naik gunung terus bareng ya. Ya. Jadi itulah tolak ukur teman biasanya di situ. Mana itu teman yang benar-benar real teman, itu mana yang tidak, itu pasti kelihatan di atas gunung. Karena ada sesuatu, something di situ. Mungkin ada lagi pertanyaan lagi? Iya, kalau Mbak Riri sendiri apakah sama tantangan-tantangan yang dihadapi selama perjalanan naik gunung? Kalau aku sih lebih ke ego ya. Pasti kita kalau naik gunung nggak sendirian. Aku emang nggak pernah naik gunung solo hiking kayak gitu, nggak pernah. Jadi emang ego buat kita sama teman-teman kita itu emang harus dijaga banget. Jadi kalau yang satu kayak sakit, kita harus benar-benar stay di camp tersebut. Nggak egois, kita harus ke puncak, kita harus naik kayak begitu. Tapi untuk kalau temen emang aku sering ganti-ganti sih, karena aku tipikal orang yang suka bikin open trip. Jadi kalau teman-teman pengen naik gunung bisa main bareng sama aku. Sama Mbak Riris. Iya. Nih, jadi guide juga berarti ya? Iya, karena aku selain belum kerja ya Mbak ya, jadinya aku kan seminimalisir mungkin pengeluaran duit. Jadi aku tuh bikin open trip, nge-arrange semuanya teman-teman dari berangkat sampai balik. Selain itu kan aku dari jalan-jalan gratis, aku juga dapat sisa buat jajan kayak gitu. Oh, asik. Ya betul banget nih, cari duit sambil melakukan hobi. Bisa jadiin duit loh. Iya betul. Jadi kita senang juga. Itu dia. Tapi boleh ya sharing pendapat dari Mbak Mary dan juga Mbak Iris terkait dengan situasi pegunungan kita hari ini. Kalau tadi kan yang diomongin yang indah-indah, tapi apakah seindah itu? Boleh dong sharing jujur aja. Siapa tahu ini juga menginspirasi teman-teman di Desa Selubung bahwa kita memang harus menjaga lingkungan dan lain sebagainya akan seperti apa. Kalau kondisi hari ini, menurut yang Mbak Mary dan Mbak Iris lihat seperti apa? Yang paling menyedihkan itu adalah sampah. Tetap sampah. Kalau mungkin di gunung di Jawa Tengah seperti Sumbing, Sindoro dan lain-lain dihitung sampahnya. Kalau kita bawa 9 celup berarti turun juga harus 9 celup. Nah itu bagus. Tapi kebanyakan di gunung yang lain masih belum seperti itu. Dan yang paling menyedihkan itu gunung di luar Jawa. Di Liuser itu banyak sampah. Karena mungkin satu mau bawa turun mungkin terlalu berat. Nah, Perjalanannya juga. ya, dan jangan begitu. Jangan pikir di Kartens Piramid itu gunung tertinggi di Indonesia nggak punya sampah. Banyak sampah di Yellow Valley. Justru paling banyak sampah di situ. Jadi menurut Mbak Mary yang paling banyak Di gunung di luar Jawa. Ya, seperti di Binaya, di Maluku itu banyak sampah. Mungkin karena penanganannya tidak seperti di Jawa sini ya, atau mungkin karena kan kalau di Jawa sini kan orang sering naik gunung sering ya kan, hampir setiap minggu. Karena mungkin gunung di sana jarang terjangkaunya, jadi
di Binaya saya pernah naik tuh banyak sampah. Di Kartens Piramid juga di Jaya Wijaya sampahnya banyak di Yellow Valley. Masih banyak juga di sana. Masih banyak. Padahal saya kira kan pegunungan tinggi orang kan jarang gitu, yang naik itu kan. Justru yang paling menyedihkan itu. Harusnya seperti itu. Iya kan yang Iya. kalau kita pikir kan itu kan pegunungan tinggi, orang kan jarang untuk orang naik. Iya. Justru itu Sampah. banyak sampah. Karena mungkin kendalanya sekarang kalau di Kartens Piramid kan kalau kita dari nggak bisa jalan kan, Mas, jadi harus naik helikopter turun di Yellow Valley. Mungkin karena itu jadi sampahnya nggak bisa dibawa turun. Oh iya benar. Iya. Yang paling menyedihkan adalah sampah. Dan mungkin prosesnya nanti mungkin kalau teman-teman generasi-generasi penerusnya pendaki-pendaki seperti Mbak Mary punya solusi nanti mungkin ya lebih bijaklah menjadi pendaki ya Mbak Mary, lebih bijak. Jadi ada lagi Mbak Iris. Sama sih sebenarnya, kalau aku kan naiknya cuma di Jawa-Jawa aja ya, kayaknya yang luar masih kayak di Rinjani doang. Jadi menurutku sampah itu yang paling banyak itu kayaknya di tempat pipis. Oh, oke. Jadi kalau teman-teman itu yang pipis tuh harusnya kan dikantongin lagi ya, kalau nggak mau kotor bisa dibungkus sama tisu yang lain. Jadi mereka tuh pada ninggalin sampah di tempat mereka pipis, apalagi kayak tisu basah, itu kan sulit banget terurai ya, harusnya mereka tuh bawa turun. Kalau aku sih akhir-akhir ini udah kayak ini bikin eco-brick. Jadi sampah-sampah aku yang plastik, tisu itu langsung aku masukin ke botol aqua yang kosong. Jadi langsung aku masukin, aku press. Jadi selain kita turun sampahnya itu bersih kan di botol, kita jadinya gampang, nggak harus nenteng atau ditali di tas. Jadi tinggal dimasukin, diselipin di tempat kita itu minum. Jadinya lebih bersih dan kita nggak bakal jijik-jijikan banget gitu loh. Jadi sangat perlu kalian kalau naik gunung harus pikirin lingkungan kalian, karena kalau lingkungan bersih itu yang seru juga kalian lagi gitu. Betul, artinya Iya, baiknya. kenapa? Ke atas, mendaki gunung, banyak bawa ke kantong kresek plastik mungkin untuk bawa apa? Sampah. Mungkin ya. Atau nggak harus banyak-banyak sih, kayak botol kita misalnya, selain kita bawa tumbler kita sendiri, kita kan pasti bawa botol aqua plastik kan, bisa langsung dimasukin di situ. Jadi kita press pakai kayu atau pakai apapun, jadinya kayak eco-brick. Jadinya dia tuh langsung press, nggak banyak makan tempat di sampahnya. Kan kalau teman-teman kan pasti di trash bag, di kresek gitu kan, kayak nenteng-nenteng, ditali di keril, kayak nggak estetik gitu loh Iya sih, liatnya. benar-benar. Iya, Jadi juga mungkin dia kan kalau mau bawa pulang lagi kelihatan agak riuh ya mungkin ya dia. Benar Makanya riuh. tuh banyak orang yang ninggalin sampah. gitu, Pak. Benar. Jadi teman-teman lebih bijak lah. Jadi teman-teman kalau mau naik gunung ya, jadi sebisa mungkin bawa pulanglah sampahmu. Benar, nggak harus di gunung juga sih, kayak di tempat Di camping tempat kayak seperti seperti ini ini juga sampah itu harus dibawa balik. Apalagi yang paling krusial itu adalah tisu pipis, harus dibawa balik banget itu mah. Bener. tisu ya. Iya. Mungkin ada teman-teman yang ada kasih pertanyaan, silakan teman-teman. Saya kasih hadiah loh ini. Gak gila, poso harga ya gila. Silakan buat teman-teman dan rekan-rekan yang ada di sini yang mau kasih pertanyaan kepada dua narasumber kita di depan ini. Silakan, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya dari kedua narasumber, kita kasih hadiah. Ada snapback. Nih. Lah yo dikasih hadiah kok nggak mau ya? Tak kasih pertanyaan, tanya dong kepada. Ayo tak tanya, ayo tak tanya, lo nggak tanya itu, tak kasih hadiah tas lo. Silakan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan buat narasumber kita yang ada di depan kita ini. Oh ya, Mas ya, silakan. Selamat malam. Bisa tanya kuliner ya. Di sana ada kuliner apa? Kalau mau tanya tentang prepare untuk mendaki ya. Kalau orang six pack kayak saya itu apa mungkin bisa mendaki ya? Terus kalau bisa yang disiapkan itu apa aja? Kalau mental nggak usah ditanyakan sih sebenarnya. Kayaknya mentalnya ya 50-50. Tapi pengen jadi. Saya juga suspek pasti. Oh sudah.
Gunung Gedang sama Gunung Kelompok. Itu gunung tertinggi. Anda jangan itu. Terus mau tanya, pernah nggak solo hiking itu? Terus sama kita kan sering nonton YouTube cerita-cerita para pendaki gitu tuh. Nah, pernah nggak menemukan sesuatu yang anjir gila, kebesaran Tuhan gila, pernah nggak seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Tadi ada Mas siapa? Mas Alek. Mas Alek, terima kasih. Pertanyaan yang sangat ya, biasa ya. Jadi aku mau jawab yang pertama ya, prepare. Iya. Sebenarnya sih fisik gendut atau kecil atau gimana tuh balik lagi ke orangnya. Jadi aku juga punya temen yang kalau badannya lebih gede dari aku, dia tuh juga kuat banget naik gunung. Jadi emang dia prepare, dia tuh lebih sering lari entah itu lari berapa kilo atau cuma hanya jalan. Nah setelah itu dia tuh pakai gearnya itu yang UL, jadinya gak bakal lebih dari 5 kilo. Kayak tendanya dia pakai trapten atau tenda yang sekarang banyak yang kecil-kecil, atau enggak ini matrasnya udah matras tiup, atau kayak apa sih yang dipakai sekarang itu yang putih itu apa? Aluminium foil kayak gitu. Itu lebih kayak jadinya berat yang kita bawa itu lebih ringan. UL itu kalau nggak salah maksimal 5 kilo. Jadi emang barang-barang yang dibawa itu benar-benar dipikirkan. Dari sleeping bag yang bulang sekarang itu lebih ringan daripada gear-gear yang lain. Kayak jadinya kita tuh harus benar-benar tahu barang yang bakal kita bawa ini benar-benar berfungsi. Terus baju juga jangan banyak-banyak, kayaknya sekali aja nanti dipakai. Jadi buat trekking satu, buat tidur satu gitu cukup. Karena dulu aku pengalaman juga gitu, karena cewek ya pengennya foto di sana pakai baju putih, di sana mau pakai hitam. Lama kelamaan jadi mikir, ngapain sih eksistensi kayak gitu. Jadinya mending kita tuh nggak usah bawa berat banyak-banyak, tapi kita tetap kuat dan nggak ngerepotin orang lain. Jadi emang yang penting tuh kita harus tahu kekuatan kita dan jangan lupa olahraga. Mas Alek, sudah terimakah dengan jawabannya? Oh, dari Mbak Mary juga. Saya jawab yang solo hiking aja ya. Oh iya, sama di Mbak ini ya. Kalau solo hiking saya rasa di gunung sekarang sudah tidak bisa solo karena ramai. Ya. Tapi kalau berangkat sendiri dari rumah sering. Ya. Salah satunya saya ketemu itu yang baju putih di Latimojong, ujuk. Saya sendiri dari Surabaya. Ketemu orang Blitar di sana. Akhirnya diajak naik bareng. Tapi kebanyakan kalau pas otaknya lagi nggak beres berangkat sendiri. Yang diikuti ya. Termasuk tidur di pasar. Ya mas ya tidur di pasar. Ya tidur di pasar. Jadi cerita saya ketemu Pak Didi itu, saya dari Surabaya pesawatnya delay. Jadi sampai di Makassar jam 10 malam saya sampai di pasar. Apa mas itu? Enrekang ya? Enrekang itu jam 3 subuh. Dan saya tidur di pasar seorang diri. Ya. Terus besok paginya pas ke Baraka, ketemu Pak Didi mau ke Latimojong juga. Jadi kalau saya rasa kalau solo hiking sekarang di gunung nggak mungkin mas ya, karena gunung sekarang ramai dan pasti banyak temannya. Tapi kalau sendiri berangkat dari rumah tujuannya sendiri sering kayak gitu. Ya. Tapi pasti kalau ada di gunung pasti ada temennya. Pasti ada temannya. Jadi nggak mungkin sendiri. Ya intinya kenapa kok saya berani berangkat sendiri? Karena niat saya baik. Ya, jadi nggak mungkin diapa-apain sama orang. Kalau mau diapa-apain berarti takdir Tuhan ya mas ya. Iya. Wow. Tapi menyiapkan itu ini banget sih Itu mental ya. Tapi kalau kita mau berangkat sendiri itu banyak butuh mental banget. Karena saya itu takut kalau tidur itu kalau sendiri itu saya takut. Bener aku juga takut kalau sendiri. Mau berdua aja nggak pernah apalagi sendiri gitu. Bener jomblo ya mas ya. jomblo. Curhat. Oke. Tadi sih sempat tuh pertanyaan yang terakhir terkait dengan Yang bikin wah banget ya. Iya.
Jadi wah ini karena bagusnya atau karena horornya nih? Oh dua-duanya. Jadi kalau wah itu sementara ini tetap favorit numero uno Rinjani via Torean. Jadi kalau orang bilang Rinjani itu emang bener-bener bagus, tapi nggak kalah bagus kalau lewat Torean. Jadi kalian harus banget ke Rinjani via Torean. Pokoknya Masya Allah, dari ujung ke ujung, dari air terjunnya, apapun itu, pokoknya setiap sudut kita memandang cuma bisa bilang Masya Allah, Subhanallah, udah nggak ada yang lain. Pokoknya capek itu kayak nggak bakal terasa gitu karena saking bagusnya. Kalau horor kemarin sih 2 hari yang lalu di Raung udah trek terekstrim di Jawa, dia tuh juga mistisnya juga kental sih karena di sana itu nggak boleh teriak-teriak. Jadi kalau kalian teriak-teriak pasti langsung turun kabur. Selain kayak gitu tuh kemarin tuh emang kayak temen aku ada yang dirasukin gitu, jadinya sedikit kayak merinding karena aku tuh tipikal orang yang takut dan nggak pernah ketemu namanya halusinasi hantu-hantu gitu. Jadi menurutku kalau ke gunung itu semuanya tuh emang horor sih, tapi balik lagi ke kita niatnya gimana. Tapi kadang-kadang bukan diri kita yang ngeganggu, teman kita juga. Jadinya sebisa mungkin temennya juga dikasih tahu jangan berkata kotor, jangan suka bercanda kebablasan yang saking kencengnya kayak gitu. Kita kan tamu, jadinya kita sebisa mungkin harus menjaga sopan santun lah di gunung kayak gitu. Oke, menarik nih Mbak Iris. Kalau dari sudut pandang Mbak Mary sendiri menyikapi hal ini seperti apa Mbak? Hal yang katanya mistis, hal yang katanya horor kayak gitu. Bagaimana menyikapinya? Kalau saya rasa semua tempat kan ada ya. Intinya begini, Mbak. Kita ke gunung kan bertamu ke tempatnya beliau-beliau yang tidak kelihatan itu, ya dong. Kita ke rumahnya orang lah, kita bertamu. Iya, bertamu ke rumahnya orang. Intinya sopan aja, benar. Kalau kita nggak sopan dan mereka masih terganggu, pasti mereka marah, ya kan? Jadi intinya ya harus sopan. Seperti yang Mbak Iris bilang tadi, mungkin kita harus permisi, menjaga sikap dengan tidak membuat keributan. Ya karena kan mereka terganggu. Biar bagaimana kan kita bertamu. Kita adalah tamu soalnya. Adalah tamu di situ. Sekarang kalau dibalik, misalnya tamu datang ke rumahnya Mas, Iya. terus bikin ngaco, Mas marah nggak? Dia pasti marah. Intinya seperti itu. Oke, kalau yang Mbak Mary sarankan tadi kan menarik tuh Rinjani lewat apa? Torean. Nah, kalau Terwah ya tadi ya. yang ini deh, kalau menurut Mbak Mary mana dulu nih yang perlu teman-teman kunjungin? Kunjungin lagi, kayak tempat wisata aja. Yang Mbak Mary referensikan. Kasih presis dia bener. Oh, price list-nya. Saya yang dekat-dekat aja ya. Kalau saya senang di Sumbing. Sumbing, Ya, oke. di Sumbing. Karena di depannya bisa lihat Sindoro mungkin. Jadi sebenarnya gunung yang paling saya suka di Jawa Timur itu sebenarnya di Jawa Tengah, di Jawa ini sebenarnya Sumbing. Di Sumbing. Ya. Sumbing itu mana Mbak? Jawa Tengah mas. Oh, Jawa Tengah. Wonosobo. Ya mohon maaf karena saya tak pernah naik gunung. Jadi menurut Mbak Mary untuk Gunung Suku Tangga, menurut Mbak Mary yang paling bagus Sumbing. Ya. Karena mungkin view-nya ada Ya. gunung lagi ya. Ya. Favorit saya malah itu, bukan Semeru dan kawan-kawannya. Mungkin ada teman-teman yang lain di sini yang mau bertanya, silakan saya kasih hadiah di sini. Ayo, ya, teman-teman, silakan mau bertanya apa, silakan. Ayo, ini tempatnya nih. Silakan Mbak. Mungkin dari bawah atau Iya, nggak apa-apa. namanya siapa, dari mana? Ini aja Selamat kali ya. malam, saya Rega dari Dari Surabaya. Jauh. Tetangga. Bukan mau bertanya sih Kak, tapi ini sebenarnya salah satu permintaan buat adik saya.
tolong dong kasih motivasi buat adik saya yang dimana dia itu juga masih pemula dan masih newbie lah, masih newbie banget, belum pernah satu kali terus belum pernah summit, jadi dikasih motivasi lagi buat bisa naik atau pendakian di yang lainnya. Sudah pernah naik gunung mana aja? Di Lawu. Oh, Ya. adanya ada di sini. Tidak ada. Panggil ke sini bisa nggak? Bangkil dong. Malu yang makanya. Mana anaknya suruh ke sini aja? Mana? Adek. Ayo sini. Berani dong, harus berani sini. Nah, ini kan kelihatan orangnya siapa itu. Asik. Sini deh. Siapa namanya itu? Namanya siapa? Mayang. Mayang mulai suka naik gunung karena apa? Awalnya Diajak siapa? kan kakak Suka naik gunung, ya. Rumahnya di Surabaya. Rumahnya di mana? Di Utara Kota. Oh, Pertama, naik gunung di mana tadi, Mayang? Di Lawu ya. Diajak siapa tadi? diajak teman. Bukan dijerumusin ya, tapi ya. Bukan kan? Tanya apa silakan Mbak Mary loh di sini. Jarang-jarang ngobrol. Kasih motivasi Mbak. Silakan ngobrol apa, mau tanya apa mungkin. Itu mungkin suruh Mbak Mary kasih motivasi apa. Mbak Mary kalau kasih motivasi. pengen motivasi. Motivasi sih ya. Kalau gagal sekali, dicoba lagi sampai bisa. Ya, gunungnya kan nggak pindah, betul? Ya, kan? Masih bisa 10 tahun lagi kan? Ya. Jadi jangan pernah anggap Mbak Mary sudah naik gunung, sering juga nggak summit. Ya, bukan sekali naik langsung berhasil, ya. Sering juga nggak summit. Intinya harus kembali sama diri sendiri, mau apa enggak, ya. Kalau nggak bisa hari ini, minggu depan coba lagi bisa, ya. Atau bulan depan coba lagi bisa, nggak apa-apa, gunung nggak pindah kok. Ya, tetap di situ. Yang penting kemauannya yang keras, ya. Ya, itu tapi itu jangan Kekuatan fisik, ya, fisik, mental itu bisa dilatih, tapi kemauan dalam diri nggak ada yang bisa ngelatih dari diri sendiri. Jadi kalau kemarin ke Lawu nggak bisa, coba lagi buat bulan depan. Tapi Mbak Mary saranin pilih teman yang benar, ya. Jangan teman yang bisa ninggalin kamu di Lawu, ya. Kalau mau ke Surabaya, kapan-kapan Mbak Mary ngajak main ke Penanggungan, tak temenin. Surabaya mana? mau lah. Rumput, iya. Ayo, Mau lah. ya. Mau lah. Wih, kapan lagi diajak Mbak Mary loh. Nggak apa-apa, ya. Jangan-jangan. Main ya. Ya. Ya, wis. Padahal aku nggak pengen naik gunung. Terima kasih. Sama. Semangat ya. Ini Pak, ini Pak. Semangat, tepuk tangan dong buat terima kasih satu ini. Oh, luar biasa. Luar biasa. Adik ini. Oke, tapi memang betul ya, mental itu menjadi modal yang utama. Artinya ketika kita mendapatkan inspirasi, motivasi dari senior-senior kita atau orang-orang yang lebih dulu melakukan naik gunung dan lain sebagainya, itu mau nggak mau akan membangkitkan semangat kita Iya juga. benar. Seperti wajangan Mbak Mary tadi. Gunungnya nggak akan pindah. Kamu nggak bisa sekarang, kamu minggu depan. Kamu nggak bisa minggu depan, minggu depannya lagi. Masih ada waktu. Toh gunungnya nggak akan pindah. Oke, apakah kita juga masih ada waktu? Sebenarnya kita sudahin aja karena logistik sudah menunggu dari tadi, udah ngiler-ngiler dari belakang. Oke, siap. Kalau gitu, terima kasih banyak. Terima kasih buat ada narasumber kita, ada Mbak Mary sama Mbak Iris. Tapi boleh ya, apa namanya? Pesan buat teman-teman. Ya. Pesan-pesan. Closing statement dari Mbak Mary sama Mbak Iris. Enggak ada disuruh deh yang muda dulu. Oke. Yang tuanya belakangan aja. Apa ya? Jadi kalian yang
ingin mencoba naik gunung, jangan pernah menyerah. Jadinya kalau kalian gagal sekali, kalian bisa coba-coba lagi. Karena aku pun juga sering banget nggak sampai puncak, karena gunung itu nggak kemana. Jadinya kalau hari ini kita gagal, kita besok coba lagi. Kayak gitu. Oke, Mbak Mary, boleh. Kalau dari saya, sebenarnya harus punya niat baik ya, kemanapun kita pergi, yang pertama. Yang kedua, jangan lupa selalu permisi, ya. Yang ketiga, motivasi diri sendiri aja, ya. Terima kasih. Oh gitu. Nah, terima kasih buat dua orang narasumber kita hari ini yang luar biasa, ada Mbak Mary dan juga ada Mbak Riris. Baik, boleh kita kasih tepuk tangan buat Kasih narasumber bos kita? buat narasumber kita yang ada di depan. Respect sekali, istimewa. Oke, terima kasih. Terima Boleh kasih Mbak kembali Riris. mencari kehangatan. Udah pakai daula giri belum?